Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik ya, tetap semangat. Oke, anak sekalian, selagi Pak Guru ingatkan, siapkan segala sesuatunya dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar muatan IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Jadi kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, adapun materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, ini ya, lagi organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Anak sekalian, kemarin kita belajar IPA juga, ya kan? Yaitu tentang apa? Iya, organ pencernaan hewan dan fungsinya juga ya. Nah, sekarang kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ya, anak sekalian, manusia ini perlu makan atau tidak? Perlu ya. Nah, jadi kalau kita tidak makan, yang kita rasakan apa? Ya, lemas, ya, tidak bertenaga, ya. Mungkin contoh kecilnya adalah saat kita puasa. Nah, itu contoh kecil saja, ya kan? Jadi biasanya kalau kita sudah sahur, nah ya, jam 9, jam 10, nah, terasa lemas. Iya. Nah, jadi manusia ini memerlukan makanan sebagai sumber energi. Nah, tentu yang kita asup, yang kita makan, tentu harus yang banyak mengandung gizi, ya, harus banyak yang memang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, makanan ini nanti diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi seperti Pak Guru katakan sebelumnya, jadi organ yang ada pada manusia, pada tubuh kita ini itu semacam apa? Pabrik. Nah, pabrik pengolahan ya. Jadi tidak langsung misalnya kita makan pisang, nanti hasilnya keluarnya pisang juga. Tidak. Jadi diolah dulu. Nah, jadi organ yang ada pada diri kita ini semacam pabrik. Ya, pabrik pengolahan. Sehingga nanti menghasilkan zat-zat yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Ya. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini terdiri dari atas organ-organ tertentu, ya, dan juga tentunya fungsinya masing-masing, punya fungsi masing-masing, ya. Nah, ini Pak Guru tampilkan gambar atau gambaran organ tubuh pada manusia. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira ya. Nah, jelas ya gambarnya ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas organ-organ pencernaan pada manusia, apa saja dan fungsinya. Nah, bisa diperhatikan. Yang pertama adalah ya mulut. Punya mulut kalian? Iya, punya ya. Kalau tidak punya mulut berarti nanti tidak bisa minum ya, tidak bisa makan, tidak bisa mengunyah, mungkin juga tidak bisa berbicara ya. Oke, tidak usah dibayangkan kalau kita tidak punya mulut ya. Baik. Jadi mulut ini ya, jadi kalau kita saat makan ya, tentu dimasukkan ke mulut dulu, ya kan? Nah, makanan ini dihancurkan di dalam mulut. Ya, misalnya makan kacang, makan sayuran, makan buahan misalnya, ya. Kita masukkan ke dalam mulut, baru kita hancurkan. Menggunakan apa? Iya, gigi. Kunyah, dilumat. Yang tadinya kasar jadi halus. Ya kan? Yang halus sampai dia betul-betul
apa, lembek gitu ya, halus. Nah, baru kita cerna. Dengan menggunakan apa ini? Dengan dibantu oleh air liur. Nah, ya kan? Ya enggak? Punya air liur tidak? Nah, punya. Jadi saat kita makan, ya kan? Pasti ada air liur tuh. Itu membantu itu. Melumat, menghancurkan makanan yang kita makan. Ya, itu fungsi air liur. Membantu. Baru kita setelah halus, ya, lembek, baru kita telan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, kerongkongan. Ya, oke, boleh pegang kerongkongannya. Nah, ya. Jadi, makanan yang tadi yang masuk ke mulut kita, terus kita hancurkan dengan gigi, ya kan? Ada gigi geraham mungkin, ya kan? Nah, terus dibantu oleh air liur biar halus, ya. Setelah itu masuk ke dalam kerongkongan, ya sudah halus masuk, didorong, ya. Kita teguk gitu ya, melewati kerongkongan. Terus gimana itu? Masuklah ke dalam yang namanya lambung. Nah, ya, masuk ke lambung. Jadi dari mulut udah halus, ya, baru kita dorong masuk ke kerongkongan ya. Menuju mana? Menuju lambung. Nah, di dalam lambung ini nanti makanan dicerna lagi menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Nah, kemarin sudah kita belajar tentang enzim, ya. Nah, setelah masuk ke lambung, barulah makan yang halus, ya, tersebut, ya, memang halus itu, kemudian masuk ke dalam usus halus. Nah, untuk apa? Untuk diserap sari-sarinya, diambil sari-sarinya. Setelah enzim, masukkan ke usus halus. Wah, ini pabriknya luar biasa ini manusia ini ya. Masuk ke usus halus, diambillah apa? Sari-sarinya. Tentu yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Nah, setelah itu kemana itu? Baru masuk ke usus besar. Ya. Nah, ini sisa penyerapan dari usus halus ini kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya. Nah, dan dibuang zat-zat sisanya, ya. Diambil lagi apa? Airnya, ya, diserap airnya dan dibuanglah zat-zat sisanya yang tidak terpakai, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dibuang. Nah, pernah buang tidak? Iya, kalau masuk ke WC kan dibuang tuh. Itulah zat-zat atau sisa-sisa makanan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, dibuangnya melalui mana? Ya, tentu sisa pencernaan tadi kemudian kita buang melalui anus kita. Nah, ya, yang atau yang sering kita sebut, wah, lewat pantat katanya ya. Nah, itu. Nah, itulah proses pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, ini kalau kalian tidak sempat menulis, ini Pak Guru anukan ya, Pak Guru tuliskan sini. Ini. Ya, mulai tempat makanan dihancurkan tadi kan, ya melalui gigi, ya kan, dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh apa? Air liur. Ya, yang kedua kerongkongan, ya kan? Nah, jadi makanan yang sudah masuk ke mulut kita dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh air liur itu disalurkan menghubung, ya, saluran penghubung mulut, ya, namanya kerongkongan. Menuju mana? Menuju lambung. Nah, nanti di lambung apa tadi itu? Masih ingat? Ya, itu dicerna lagi ya menjadi yang bentuk sederhana dengan bantuan enzim, ya. Nah, nanti makan yang telah halus tadi ya kemudian masuk ke dalam usus halus. Untuk apa? Untuk diserap sari-sarinya. Nah, ya. Di sisa penyerapan dari usus halus tadi itu kemudian masuk ke dalam usus besar. Nah, jadi sisanya ya dari penyerapan tadi itu dari usus halus itu masuk ke usus besar untuk diserap lagi airnya, ya, dan apa? Dibuang zat-zat sisanya yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, dibuang, ya. Melalui apa? Nah, melalui pembuangan yang namanya anus.
Ya, paham ya? Oke. Baik, anak sekalian, mungkin ini materi kita pada kesempatan hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Baik, demikian pembelajaran IPA tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.